Nah, di kesempatan hari ini sebetulnya saya lebih ingin banyak berbicara soal bagaimana peran pemuda dan mahasiswa ya, khususnya pemuda dan mahasiswa di dalam proses mitigasi bencana itu sendiri. Nah, itu yang ingin sekali saya bicarakan. Karena ya hari ini juga posisi pemuda dan mahasiswa hanya menjadi seorang relawan kan. Katakanlah ketika memang sudah terjadi bencana baru kita responsif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radar Garut, kembali lagi dengan saya Ferry Citra Burama. Hari ini kita kedatangan tamu dari Gemeni, Kang ya? Ya, Gemeni. Nah, ini adalah pertemuan yang kedua dalam pekan ini. Kalau kemarin kita kedatangan Kang Syahabudin, pengurus GMNI Garut. Kalau sekarang kita kedatangan dari di mana kan? DPD GMNI Jawa Barat. DPD GMNI Jawa Barat. Ya. Silahkan Kang, diperkenalkan dulu nama dan jabatannya di GMNI selaku apa Kang? Ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan Radar yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit berdialog di sini. Perkenalkan, nama saya Bung Arif Hanbal. Saya dari DPD GMNI Jawa Barat. Kebetulan diberi mandat sebagai Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga di GMNI Jawa Barat. Dulu saya GMNI di Kabupaten Garut juga, perwakilan Garut lah untuk di Jawa Barat. Terima kasih. Hubungan antar lembaga. Tugasnya apa saja tuh Kang? Ya, saya menjalin sinergi dengan baik dengan beberapa lembaga di Jawa Barat. Baik itu lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan, kawan-kawan pergerakan Cipayung dan lain sebagainya. Berarti kalau DPD itu provinsi ya Kang? Ya, tingkatnya udah provinsi. Tingkatnya provinsi di Jawa Barat. Jawa Barat. Kebetulan domisili di Garut atau gimana ini Kang? Kalau saya kan dulu mahasiswa di sini, terus kemudian aktif juga GMNI di Kabupaten Garut. Melewati beberapa proses, kemudian saya direkomendasi untuk menjadi salah satu pengurus DPD di Jawa Barat. Sekarang domisili di Bandung, karena kami juga punya sekretariat di sana, Pak. Iya. Ya. Kebetulan hari ini bisa di Garut lagi ini. Ya lagi kunjungan aja. Kunjungan. Ya. Kemarin juga sempat saya juga ke Ciamis juga kan, terus kemudian ke Banjar, Cianjur, Sukabumi. Ya itu bagian daripada tupoksi saya untuk menjalin sinergi dengan kawan-kawan cabang di daerah. Ya. Siap. Kang, kita hari ini ngobrol santai aja ya. Santai aja, santai. Kita kemarin sama Kang Syahabudin dari GMNI Garut sudah ngobrol soal COVID-19. Dan memang itu menjadi di mana-mana ngobrol tentang COVID gitu ya. Tren. Iya. Nah, hari ini kita geser sedikit lah temanya. Siap. Ke tema bencana. Ini kan lagi ramai juga nih bencana. Jangan sampai terlena dengan COVID, takut mati karena COVID, ternyata karena bencana ya. Bencana di sekitar kita mengintai gitu ya. Betul. Di Garut ini kan saya pernah mendengar bahwa Garut ini katanya minimarketnya bencana gitu. Saking tingginya bencana di Garut ini, potensi bencana sampai disebut minimarketnya bencana gitu ya. Nah, mungkin yang kita bahas di sini adalah tentang mitigasi bencana itu sendiri kan. Seperti apa sih sebetulnya? Atau kita mungkin mulai dari definisi dulu ya. Definisi mitigasi bencana itu seperti apa dan manfaatnya untuk masyarakat seperti apa gitu ya. Baik, terima kasih. Sebetulnya ketika hari ini kita bicara soal bencana ya, tidak terlepas daripada proseduran bencana. Salah satunya adalah mitigasi bencana. Yang mungkin masyarakat luas juga tahu, kemudian kawan-kawan pergerakan, mahasiswa, pemuda juga tahu bahwa mitigasi bencana itu adalah salah satu upaya penguraian untuk mengurangi dampak daripada bencana yang ditimbulkan. Gitu. Terus kemudian bicara soal pemanfaatan mitigasi sendiri adalah sebagai pencegahan.
salah satu pencegahan, karena kan bicara soal bencana juga tidak hanya bicara soal bencana alam kan. Rata-rata bencana yang terjadi itu ya gara-gara ulah manusia juga kan begitu. Iya. Karena ada beberapa hal yang kemudian dilakukan tidak sesuai dengan prosedural, tidak sesuai dengan tatanan alam yang berlaku di situ, tiba-tiba dibangun AB dan sebagainya sehingga mengakibatkan bencana. Tapi saya sepakat ketika bicara soal kegarutan hari ini, karena di setiap tahun itu Garut itu pasti ada bencana di Garut setiap tahun. Entah itu longsor kan begitu, entah itu longsor, entah itu banjir, kemudian pergeseran tanah dan lain sebagainya. Garut itu ya menjadi salah satu daerah di Jawa Barat yang potensi bencananya itu tinggi. Kenapa demikian? Ya karena data statistik itu menunjukkan bahwa salah satu kabupaten yang berpotensi bencananya tinggi adalah Kabupaten Garut. Itu juga tidak terlepas daripada kondisi Garut itu sendiri. Artinya ketika Garut ada pegunungan, ada pantai, daerah dataran tinggi dan lain sebagainya, itu kan salah satu potensi bencana. Tetapi bencana itu bisa kemudian diuraikan, diminimalisir ketika memang proses mitigasi bencana itu bisa dilakukan secara masif, kan begitu. Nah, di kesempatan hari ini sebetulnya saya lebih ingin banyak berbicara soal bagaimana peran pemuda dan mahasiswa, ya khususnya pemuda dan mahasiswa di dalam proses mitigasi bencana itu sendiri. Nah, itu yang ingin sekali saya bicarakan. Karena ya hari ini juga posisi pemuda dan mahasiswa hanya menjadi seorang relawan. Katakanlah ketika memang sudah terjadi bencana, baru kita responsif, mengadakan posko, terus kemudian membantu evakuasi, itu bagus sebetulnya. Semangat gotong royongnya masih terbangun kan begitu. Tetapi kalau bicara soal sejarah, kemudian lagi bicara soal kegarutan, kenapa kemudian zaman kolonial Belanda dulu, zaman penjajahan dulu itu penjajah itu nggak mau dia membangun yang namanya perkotaan atau pusat kota atau gedung-gedung tinggi di wilayah Jawa Barat Selatan, salah satunya di Garut. Karena ternyata mereka itu lebih paham secara geografis wilayah kita, mereka lebih paham bahwa Garut ini 80% itu hutan lindung dan menjadi daerah cadangan air dan cadangan udara. Artinya ketika daerah yang wilayahnya seperti itu dibangun perkotaan, perhotelan, perusahaan dan lain sebagainya, pabrik-pabrik, ya itu akan menimbulkan bencana. Dan Indonesia akan kehilangan separuh daripada jantung udara di wilayah Nusantara. Itulah catatan sejarah yang harus diingat sama kita. Ya bukan tanpa sebab kan begitu. Kenapa kemudian di wilayah Jawa Barat bagian Pantura dan lain sebagainya, katakan kayak Bekasi, Kerawang, itu ada pabrik-pabrik dan lain sebagainya. Kenapa di Garut nggak ada kan begitu? Ya alasannya ya itu. Mereka paham betul situasi di Garut itu seperti apa. Nah, hari ini ketika bicara soal peran pemuda sendiri, ya saya selagi saya berkeliling waktu kemarin itu memang kawan-kawan mahasiswa itu hanya sebatas ya, bukan berarti mengkerdilkan, tetapi hanya bicara di tataran setelah bencana itu terjadi, dan itu rutin dilakukan. Mau mahasiswa tingkat 1, tingkat 2 sampai tingkat akhir itu, pasti kepekaan dia terhadap lingkungan itu besar, semangat gotong royongnya juga besar. Contoh misalkan 2016 itu Garut mengalami yang namanya banjir bandang, katakanlah begitu. Nah di situ kawan-kawan mahasiswa turun semua, termasuk saya waktu itu masih di Garut kan, belum ke DPD waktu itu. Kami mendirikan juga posko-posko, entah itu posko untuk bantuan bencana, entah itu posko untuk pengaduan dan lain sebagainya. Artinya secara nalar masyarakat Indonesia, salah satunya yang masyarakat Garut juga, pemuda dan mahasiswanya itu sudah selesai bicara soal gotong royong tanpa harus disuruh kan begitu. Tetapi kenapa saya tertarik bicara soal peran pemuda di dalam mitigasi? Karena di dalam proses mitigasi itu kan ada 3 tahapan kan. Apa saja? Yang pertama itu bicara soal pra bencana. Di dalam mitigasi bencana itu bicara soal pra bencana. Bicara apa sih yang harus dilakukan oleh pemuda dan mahasiswa ketika memang sebelum bencana itu terjadi kan begitu. Yang kedua bicara soal pra bencana atau pasca bencana, pasca bencana. Nah setelah bencana itu terjadi, apa sih yang harus dilakukan oleh kawan-kawan mahasiswa dan pemuda? Yang terakhir adalah evaluasi. Nah evaluasi setelah bencana, apa yang harus kemudian diperbaiki, entah itu secara ekonomi kan begitu dan lain sebagainya.
Nah, untuk peran pemuda dan mahasiswa sendiri di dalam mitigasi bencana itu, kita hanya mampu berperan di dataran tahap yang kedua, Kak. Bicara setelah bencana itu terjadi. Yeah. Karena rata-rata setelah bencana itu terjadi baru kita bergerak. Baru kita bergerak mendirikan posko-posko bantuan, kemudian mencari amunisi untuk kemudian dijadikan bahan bantuan untuk para korban. Kita hanya baru bergerak di situ. Tetapi pada prinsipnya dengan tumpuan hari ini bahwa pemuda dianggap sebagai agen perubahan dan dianggap sebagai yang masih mempunyai spirit paling besar, harusnya ya kita masuk di 3 sektor itu. Kenapa kemudian saya bicara bahwa katakanlah pemuda dan mahasiswa ini harus kemudian aktif di dalam proses sebelum bencana? Karena memang sebetulnya kuncinya di situ. Bencana ini bisa kita uraikan dalam artian bisa kita mengurangi angka daripada kerugian, angka daripada korban bencana itu ketika mitigasi bencana sebelum bencana terjadi itu dijalankan. Katakan contoh misalkan kayak terjadinya banjir bandang dulu di Garut. Kalau pemerintah pada waktu itu aktif, saya rasa nggak akan terjadi ratusan korban yang meninggal atau kerugiannya nggak bakalan terlalu besar. Kenapa kemudian saya bilang bahwa pemerintah Kabupaten Garut pada waktu itu tidak aktif? Karena mereka tidak ada himbauan. Tidak ada himbauan bahwa jam sekian, hari sekian, tanggal sekian itu akan terjadi banjir. Kenapa? Karena itu bukan bencana alam, Pak. Bukan bencana alam. Itu kan proses terjadinya banjir pada waktu itu karena memang hulunya itu di atas rusak, kemudian hilirnya juga rusak. Nah, itu yang tidak diperhatikan. Sehingga ketika memang curah hujan ini besar, air naik, hulunya rusak, ikut arus kan hulunya, gitu. Di pinggir-pinggir hutan itu rusak semua, tanah juga ikut tergusur, kan begitu, pepohonan kecil juga ikut tergusur. Nah, kemudian di hilirnya juga rusak, penahan airnya juga rusak pada waktu itu, sehingga tidak bisa dihindari. Maaf, saya potong, maksud dari bukan bencana alam, maksudnya apa ini penyebabnya gitu? Iya, dari manusia atau gimana? Iya, itu adalah bagian daripada benaran pemerintah pada waktu itu di dalam tatanan kota. Katakanlah begini, saya analogikan bahwa Garut ini kan 80% hutan lindung. Artinya tidak boleh, Kak, ditanami tanaman-tanaman yang lembek. Kayak sayuran dan lain sebagainya, itu kan harus ditanami oleh tanaman-tanaman keras, pohon-pohon keras dan lain sebagainya. Nah, itu kan ketika hari ini kita lihat di hulunya itu, di hulunya itu ternyata Sungai Cimanuk itu ditanami tanaman-tanaman yang lembek, sayuran-sayuran kayak di Darajat Pas tuh, sayuran-sayuran semua itu ditanami. Padahal itu wilayah hutan lindung, nggak boleh. Nah, terjadilah pembiaran. Makanya setelah banjir bandang itu terjadi, katakanlah banjir bandang itu terjadi, ada evaluasi pihak mana ini yang bersalah, yang mengakibatkan banjir ini, sehingga semua pihak mencari kambing hitam. Orang bicara bahwa ini adalah ulah petani, loh nggak bisa, petani nggak bisa, Pak, dijadikan kambing hitam penyebab terjadinya bencana. Karena ketika memang petani kemudian menggarap hutan itu menjadi tanaman sayuran, itu juga bukan tanpa sebab. Ternyata ada izin juga kan. Ada izin. Iya, ada bentuk transaksi juga kan, begitu penyewaan lahan dan lain sebagainya. Itu kan menjadi persoalan yang tidak boleh terulang di kemudian hari. Makanya saya bicara soal bagaimana kawan-kawan mahasiswa dan pemuda hari ini harus kemudian bicara dulu soal pra bencana ini, sehingga nanti dampak-dampak yang akan terjadi itu nggak terlalu besar. Katakan dalam proses pra bencana itu kan ada biasanya sosialisasi, Kak. Jujur saja bicara soal kesulitan kawan-kawan mahasiswa dan pemuda hari ini di dalam penyempurnaan materi. Artinya kita juga di kampus, kemudian di organisasi-organisasi ekstra ya khususnya, kami juga tidak mendapatkan materi soal mitigasi bencana. Kami tidak juga mempelajari itu. Artinya kan begini, harusnya kan pemerintah mampu bersinergi dengan kawan-kawan mahasiswa, entah itu dengan kawan-kawan yang aktif di organ kampus maupun di organisasi luar kampus. Di situ ada kemudian proses-proses yang namanya pelatihan soal mitigasi bencana, terus kemudian ada simulasi sebelum bencana itu terjadi. Karena saya yakin di dalam data BMKG itu ada daerah-daerah yang kemudian berpotensi katakanlah tsunami dan lain sebagainya. Sehingga sebelum bencana itu terjadilah yang namanya evakuasi diri kan begitu.
Sehingga pas begitu bencana memang tidak bisa dihindari, tidak ada korban jiwa, hanya kerugian material di situ, fisik kan begitu. Itu yang kemudian diharapkan. Kemudian kenapa kawan-kawan mahasiswa kurang berperan di dalam pra bencana itu? Karena ya kami juga secara materi tidak pernah mendapatkan itu. Materi dalam artian bukan berbentuk nominal ya, tapi pemahaman ilmu. Tidak ada transfer ilmu dari pemerintah, baik yang masuk di dalam alokasi anggaran maupun tidak. Kami tidak pernah dilibatkan di dalam, katakanlah bahwa salah satu organisasi, katakanlah GMNI atau kawan-kawan Cipayung yang lain ikut di dalam pelatihan kajian bencana. Enggak. Belum pernah ya? Belum pernah satu kali pun. Organisasi manapun belum pernah. Padahal kita penting untuk mempelajari itu. Sangat penting Ketika memang katakanlah hari ini dengan serba digitalisasi ya, zaman serba digitalisasi, ya kawan-kawan mahasiswa itu yang dipropagandakan di media itu adalah sebuah peringatan dan penyadaran bahwa hasil kajian daripada mahasiswa bicara soal kegarutan, karena Garut hari ini musim hujan, maka di Garut ini rawan dengan banjir, longsor. Ya kawan-kawan itu bisa memanfaatkan media di situ, bukan hanya live main TikTok kan begitu dan lain sebagainya. Ya karena memang mereka nggak punya bahan untuk dibicarakan ya akhirnya ya hanya sebatas asistensi saja yang kemudian dimunculkan di media. Padahal kalau semua kawan-kawan gerakan itu punya bahan yang real, artinya ruang-ruang media itu bisa dimanfaatkan untuk proses penyadaran dan peringatan. Terus kemudian tahapan selanjutnya tentang prabencana itu, yang kedua adalah soal sosialisasi itu. Jadi harusnya di prabencana itu juga dibahas bagaimana ketika memang mau terjadi 1 bulan sebelum bencana itu terjadi sudah ada yang namanya semacam penanggulangan dari pemerintah. Contoh kayak kasus yang kemarin tuh pergeseran tanah di daerah Singajaya tuh di Kabupaten Garut kan. Nah harusnya kan itu masyarakat dievakuasi Pak. 1 bulan sebelum pergeseran tanah itu terjadi, harusnya evakuasi sudah dilakukan sama pemerintah. Dan pemerintah harusnya sudah menyediakan tempat evakuasi. Di beberapa daerah di Jawa Barat, katakanlah di daerah Majalengka, bukan hanya Garut ya, soal pergeseran tanah itu di Majalengka juga terjadi pergeseran tanah, sehingga dijuluki desa itu sebagai desa mati pada waktu kemarin yang desa lama itu yang udah lama itu. Ya itu karena memang sudah dievakuasi, tetapi memang proses evakuasinya ini yang tidak kemudian merata. Kenapa tidak merata? Karena ternyata masyarakat yang ada di desa tersebut itu mengungsi ke rumah saudara-saudaranya. Ada yang ke rumah kerabatnya, ke rumah orang tuanya, ke rumah saudaranya, temannya. Nggak ada posko di situ. Kalaupun ada posko ya tidak sanggup untuk menampung daripada si masyarakat itu sendiri. Ya harusnya kan pemerintah sudah siap. Ketika setiap tahun terjadi pergeseran tanah ya harusnya sudah disiapkan gedung relokasinya kan begitu, untuk merelokasi masyarakat yang akan terdampak bencana pergeseran tanah. Dan tidak selesai di situ. Ketika memang tempat penampungan itu kemudian disediakan, ya kebutuhan masyarakatnya juga harusnya disediakan. Ya minimal untuk makan kan begitu dan lain sebagainya. Dan harus juga dijamin soal pendidikannya juga harus tetap dijamin. Karena itu adalah bagian daripada kewajiban negara terhadap masyarakat. Kemudian bicara soal prabencana, saya rasa selesai. Kalau setelah bencana itu terjadi ya, gotong royong pasca bencana udah selesai. Kalau bicara soal rasa nasionalisme, gotong royong itu udah selesai di dataran kawan-kawan mahasiswa ya. Justru yang lebih penting itu kita bicara penyadaran bencana itu seperti apa gitu ya. Iya, harusnya kan kita juga punya kajian. Misalkan soal kajian musim. Awal bulan Desember atau katakanlah Oktober itu adalah musim penghujan. Artinya kita sudah menyiapkan nih ide dan gagasan, kawan-kawan mahasiswa ini menyiapkan ide dan gagasan untuk didorong ke pemerintah daerah. Bahwa 1 bulan ke depan ini kita akan mengalami musim hujan. Apa yang harus dilakukan kawan-kawan pemerintahan hari ini? Kan begitu. Harusnya itu dideteksi kan. Sehingga ketika memang ada bencana yang tidak bisa dihindari, minimal tidak memakan korban. Ada salah satu kasus yang ya menurut saya ini sesuatu yang harusnya tidak terjadi. Katakanlah hari kemarin terjadi banjir di Kerawang, terus kemudian di Indramayu, di Sumedang sudah lama. Itu kan bukan tanpa sebab, karena memang saluran air di situ nggak benar kan begitu. Terus kemudian sungainya ternyata memang dari hulu sampai hilirnya juga rusak, yang pada akhirnya tidak bisa dihindari. Itu terjadi banjir. Artinya kalau tahun depan itu masih terulang, bencana itu terulang tahun depan, berarti tidak ada evaluasi yang dilakukan pemerintah setempat.
Karena saya yakin setiap banjir yang terjadi di perkotaan itu ada sebabnya kan, ada sebab. Beda lagi kalau misalnya di daerah pedesaan, tiba-tiba ada sungai besar, karena memang sungainya tidak mampu menampung, terjadilah banjir ke rumah warga. Karena di situ jelas ada sungai. Kalau di perkotaan kan nggak ada sungai. Adapun sungai di situ kan dengan dasnya juga ada di situ program das, kemudian kayak semacam pembangunan benteng itu kan, tempat resapan air dan lain sebagainya itu kan dibangun. Cuman kan tugas pemerintah bukan hanya membangun, harus tepat juga posisinya. Karena kan teorinya begini, ketika misalkan ada pengaspalan, itu kan tingginya sebuah kirmir itu, penahan air itu nggak boleh lebih daripada katakan 3 cm atau 5 cm. Karena air nggak bakalan mengalir ke bawah, tetap aja menggenangi jalan kan begitu. Itu kan teori lah. Betul. Ya, contohnya kan begitu. Kenapa tidak tepat sasaran? Nah, sebetulnya kan peran kawan-kawan pemuda dan mahasiswa harus hadir di situ. Katakanlah di dalam perencanaan perumusan kebijakan itu mahasiswa dan pemuda harus hadir di situ. Dan beberapa kali juga sebetulnya kami juga terlibat. Dari mulai waktu saya masih di GMRI Garut itu kami selalu dilibatkan dalam proses yang namanya musrembang. Dari mulai tingkat kecamatan dan kabupaten. Nah, karena segala bentuk mitigasi itu kan ada 2 konsep. Ada lewat pembangunan fisik dan penyadaran atau transfer ilmu. Nah, di dalam pembangunan fisik ini yang harus tepat sasaran. Kenapa kemudian kami harus hadir di ruang-ruang seperti itu? Kami itu sadar kami gak punya kebijakan. Secara tatanan pemerintahan kita bukan pengambil kebijakan, Pak. Tetapi secara ide dan gagasan kita mampu untuk kemudian merubah daripada kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, itu melalui kajian-kajian, Pak. Ya, kami juga kadar-kadar kami juga di Jawa Barat termasuk di Kabupaten Garut juga melakukan advokasi ke lapangan. Entah itu bicara soal PKL, entah itu bicara soal buruh. Nah, mereka lebih paham soal itu. Apa yang dibutuhkan masyarakat mereka lebih paham. Ya, artinya ketika memang kami hadir di ruang-ruang seperti itu, kami berharap ya kami juga dengan potensi kami bisa kemudian memberikan kritik yang membangun, bukan kritik yang menjatuhkan, tetapi kritik yang membangun. Contoh misalkan, tiba-tiba di dalam perumusan musrembang itu pemerintah daerah ada program yang namanya perumahan, kan begitu? Katakan klaster. Nah, kita kaji dulu perumahan klaster itu titiknya di mana. Kita baca dulu tata ruang dan tata wilayah. Kalau titiknya itu ternyata di hutan-hutan yang produktif, itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kita warga di situ karena di situ akan merusak ekosistem. Itu yang pertama. Yang kedua, daerah resapan airnya rusak. Yang ketiga, dampaknya ini dan lain sebagainya. Nah, kritik ini kan kritik yang membangun. Artinya kita mencegah sebelum sesuatu itu terjadi. Nah, itulah peran kita di situ. Sebagai sebagai agen kontrol, ya mahasiswa hadir di situ. Kemudian di tahapan terakhir mahasiswa dan pemuda itu hadir di dalam evaluasi. Artinya apa yang sudah kita pelajari dari awal, dari mulai sebelum bencana terjadi, kemudian pas bencana itu terjadi, itu akan menjadi bahan kita di dalam tahapan terakhir, yaitu soal evaluasi. Apa yang menjadi kerugian? Kalau kerugian jiwa ya udah pasti ya, karena bencana itu selalu menelan jiwa. Terus kemudian kerugian secara fisik. Ya nggak mungkin kan tiba-tiba korban yang kemudian mendapatkan bencana itu tiba-tiba didiamkan saja di rusunawa. Selama 2 bulan, 3 bulan kan nggak boleh. Karena mereka juga secara pendidikannya harus ditopang. Terus kemudian secara ekonominya juga harus dibangkitkan kembali. Nah itu yang kemudian harus kita selesaikan ke depan kan begitu. Artinya hari ini jangan sampai setelah bencana ini selesai, korban bencana dievakuasi, tapi tidak dipikirkan juga gimana nasib mereka ke depan kan begitu. Apalagi ada yang masih punya anak, pelajar dan lain sebagainya. Dan dievaluasi juga kawan-kawan itu berperan di dalam psikotesnya, psikologinya. Karena si korban bencana ini kan selain daripada tubuhnya yang merasa sakit karena memang tertimpa bencana, juga psikologisnya juga akan. Nah, kita juga hadir di situ. Bagaimana kemudian memberikan edukasi soal supaya mereka itu punya spirit lah, terlepas dari bayang-bayang trauma bencana itu. Dan itu kan semua faktor itu memerlukan yang namanya ruang ilmu. Kita perlu materi kita perlu ilmu itu soal mitigasi bencana. Dan ini yang tidak kami dapatkan.
Nah, dari GMNI sendiri untuk mendorong pemerintah untuk menyiapkan pemuda yang siap melakukan mitigasi bencana seperti tadi, apa program yang akan dilakukan GMNI ini? Ya. Kalau sikap organisasi jelas ya. Artinya kan begini, semua akan ada tahapannya. Kenapa kemudian saya melakukan roadshow di beberapa daerah bicara soal mitigasi bencana? Kedepan kita juga ingin bersinergi dengan pemerintah daerah. Bersinergi dalam artian bukan bersetubuh ya, tetapi mendorong setiap program-program yang memang tepat sasaran kan begitu, sesuai dengan aturan dan lain sebagainya. Kami ingin hadir di situ. Dan kami juga ingin dilibatkan di dalam proses transfer ilmu. Jangan sampai relawan-relawan itu hanya diberikan jas hujan gitu, jas soal kebencanaan, terus ada tulisan di situ relawan bencana, hanya diberikan itu. Tapi ilmunya nggak ada. Tapi ilmunya nggak diberikan. Nah, kami ingin juga kemudian ke depan, terutama DPD GMNI Jabar di dalam 2 kali pertemuan sebelum kongres kemarin di Ambon, kami melakukan 2 kali pertemuan Jabar. Nah, di situ salah satu isi dari 10 poin itu adalah yang pertama adalah mendorong untuk adanya kajian musim. Artinya di dalam silabus kaderisasi diadakan yang namanya kajian musim dan kebencanaan. Tetapi dikembalikan lagi uraiannya ke masing-masing daerah. Artinya begini, setiap daerah kan punya tata ruang dan tata wilayah yang berbeda. Nah, itu disesuaikan nanti materi. Kalau di misalkan daerah Ciamis itu potensi besarnya hanya longsor dan misalkan tsunami, ya di situ saja kita kajian. Tetapi kalau di Garut ini kan sebuah bencana ada. Mulai dari tsunami, gunung meletus. Minimarketnya bencana itu di situ. Semua jenis bencana ada. Gitu. Semua jenis bencana ada. Gitu. Ya kami juga nanti materinya dikembalikan lagi. Kalaupun memang tidak dimasukkan di dalam silabus kaderisasi, tetapi menjadi salah satu rujukan kerja organisasi. Bahwa di dalam 1 tahun itu harus melakukan yang namanya pelatihan soal kebencanaan. Nah, pelatihan itu nanti kita bicara soal materi-materi di situ. Materi-materi kebencanaan. Itu target kita, sehingga ke depan bencana-bencana yang bisa kita hindari itu jelas-jelas ke depannya kita hindari. Jangan sampai bencana yang harusnya bisa dihindari malah terulang kembali kan. Sebetulnya kalau kita berbicara bencana itu kan semacam siklus ya. Misalkan banjir. Banjir itu akan selalu terjadi di musim hujan gitu. Termasuk juga di dalamnya longsor mungkin ya, satu paket itu. Terjadinya di musim hujan. Artinya kalau kita berbicara kembali ke mitigasi bencana, memang yang nama bencana Allah yang tahu gitu ya. Betul. Tidak ada manusia yang tahu, tapi dengan siklus itu sebetulnya kita bisa melakukan pencegahan ya. Nah, itu maksudnya bisa ada prediksi. Ada prediksi gitu ya. Makanya kan sering kita dengar di berita bahwa BMKG mengabarkan bahwa 1 bulan ke depan ini harus segera evakuasi. Di daerah-daerah pesisir pantai ini harus dievakuasi karena akan terjadi tsunami. Istilahnya seperti itulah kalau dari pusat. Di daerah juga harusnya ada pemberitahuan seperti itu, kayak pergeseran tanah, terus kemudian bencana-bencana longsor. Kalau longsor itu kan sifatnya itu mendadak kan, tiba-tiba orang lagi naik motor karena memang kemudian daerah yang dia laluinya itu ada tebing, tiba-tiba longsor, itu kan nggak bisa diprediksi. Betul. Padahal harusnya bisa diprediksi. Bisa. Kenapa bisa diprediksi? Ini akan longsor karena di atasnya dibangun ini. Ini nggak bisa nahan ini. Gitu. Karena di sini tidak ada benteng untuk menahan. Itu kan sebetulnya sudah bisa diprediksi. Dan itulah yang disebut mitigasi itu seperti itu. Iya, yang harusnya kan mitigasi di situ. Ketika kita melihat daerah ini potensi, ini akan longsor nih, karena daerah resapan airnya udah nggak ada. Terus kemudian tanamannya harusnya tanaman keras, kalau tiba-tiba ditanami sayur, ini pasti longsor. Kita udah tahu itu. Betul. Jangan sampai terjadi pembiaran. Nah, kemarin itu kan sempat ramai juga di Garut Kang. 2016 itu sempat ramai. Betul. Bahwa pemerintah sudah memberikan yang namanya peringatan kepada masyarakat agar di daerah di situ itu ditanami tanaman keras. Loh, kalau sama masyarakat kan bukan hanya peringatan, harus ada tindakan nyata. Kalau hari ini memang masyarakat tergantung ekonominya terhadap pertanian, sehingga mau tidak mau harus menanam pertanian itu, ya ciptakan juga lapangan pekerjaannya gitu loh. Sehingga mereka juga yang kemudian hari ini menanam tanaman sayuran di wilayah-wilayah yang memang hutan lindung itu, ya mereka juga dengan terpaksa. Karena mata pencahariannya itu adalah di pertanian itu, ya harusnya juga kan konkret pemerintah. Ketika kemudian melarang ada tanaman-tanaman sayuran di situ, juga menyiapkan harus di mana mata pencaharian masyarakat kan begitu. Nah, itu kan PR pemerintah. Gak bisa ngelak karena anggaran juga besar. Iya, anggaran kan besar hari ini. Hari ini ketika memang anggaran besar, terus kemudian bencana masih terjadi di mana-mana, yang bencana yang harusnya bisa dihindari malah
tambah banyak, ya itu kan PR kita semua. Betul. Harus ada yang dievaluasi dari kebijakan pemerintah tersebut. Begitu. Hari ini kayak misalkan program katakanlah perumahan itu lagi ramai ya di mana-mana. Iya. Kayak di Bandung Barat, terus kemudian termasuk Pak Gubernur juga kemudian punya program soal, di beberapa daerah itu Pak Bupati ada program soal KPR, perumahan subsidi. Ya kita juga harus mengkaji, Pak. Betul. Target perumahan subsidi itu Di dia mana, ya? mau bangunnya di mana? Kalau dari daerah-daerah observasi itu nggak boleh, Iya. bertentangan dengan apa? Dengan undang-undang pokok agraria. Iya. Dan kita harus mencegah itu, bukan kemudian menentang daripada keputusan pemerintahan. Seharusnya sebelum program itu terrealisasi, kita seharusnya dicegah dari awal. Iya. Kalau program ini nggak tepat sasaran. Kenapa nggak tepat sasaran? Karena bukan hanya butuh atap. Betul. Masyarakat itu butuh yang namanya keamanan. Betul. Kalau 1 tahun dia punya atap rumah subsidi, 1 tahun depannya kena bencana loh ya. Meninggal, gitu? Pak. Ya kan begitu. Iya. Ya kan rata-rata saya lihat sekarang juga perumahan-perumahan itu bekas sawah ya. Bekas sawah tiba-tiba kemudian dialih fungsikan, kemudian dijadikan perumahan baru. Iya. Ya kita juga nggak tutup mata kan begitu. Tapi kemudian saya bicara soal peran mahasiswa dan pemuda di situ ya karena memang ruang kita di situ. Betul. Ruang kita adalah sebagai agen controlling, mempengaruhi kebijakan, kemudian sebagai pemuda yang mampu memberikan penyadaran dan edukasi terhadap masyarakat. Iya. Apalagi Karena kalau bukan pemuda dan mahasiswa, siapa lagi yang mengawasi pemerintah ya? Nah itulah yang kemudian harus kita sadari. Dan saya yakin kawan-kawan mahasiswa itu udah sadar soal itu. Iya. Cuman karena memang kita nggak punya ruang aja yang luas gitu untuk mempelajari itu. Nah, makanya kritik ini saya bangun. Iya. Kritik ini adalah kritik yang membangun terhadap pemerintah hari ini. Mari kita sama-sama kemudian bicara soal mitigasi bencana itu dari mulai sebelum terjadinya bencana. Tuh. Pemerintah dia harus masif kemudian bicara soal gimana 1 tahun ke depan. Di dalam perumusan RPJMD itu kan untuk 1 tahun ke depan kan begitu. 1 tahun ke depan itu program-program yang akan dilakukan oleh pemerintah itu salah satunya adalah program untuk mengurangi bencana alam. Iya. Gitu. Kalau di sini misalkan daerah resapan airnya kurang loh ya diperbaiki kan begitu. Iya. Oh kalau di sini ternyata terjadi penembangan liar loh ya ditindak. Kan begitu. Betul. Di sini terjadi yang namanya galian-galian liar loh ya ditindak. Iya. Sehingga bencana-bencana seperti longsor itu bisa dihindari. Iya. Karena ada tindakan dari pemerintah. Artinya harus ada program yang di situ mendukung untuk pencegahan bencana. Iya, kawan-kawan ya kayak program untuk kayak pelatihan soal kebencanaan itu kawan-kawan harus dihadirkan. Bukan sebagai pelaksana, tetapi sebagai peserta yang mendapatkan transfer ilmu. Ya karena salah satu daripada kesimpulan daripada mitigasi bencana ya di situ. Ya. Selain daripada pembangunan secara fisik, yang kedua juga pembangunan secara ilmu. Keilmuannya dibangun. Ya, pencegahannya itu tadi gitu ya. Iya, untuk kemudian mengurangi daripada dampak daripada bencana yang terjadi. Iya. Bahkan kalau kita kemudian berhasil ya bencana yang kemudian akan terjadi malah tidak akan terjadi. Iya. Kalau dari awal itu diantisipasi. Iya. Begitu. Kayak saya itu cukup prihatin ya. Dari 27 kabupaten kota di Jawa Barat itu kalau data dari BNPB itu sampai 23 kabupaten kota itu di Jawa Barat itu tinggi risiko bencananya. Tinggi ya di Jawa Barat. Iya. Kayak misalkan saya baru dengar juga ya kayak Sumedang tiba-tiba banjir dan longsor begitu ya. Baru tahun ini kan terjadi. Tahun kemarin nggak ada terjadi. Kalau banjir itu biasanya di perkotaan katakan ya. Betul. Bukan rahasia umum lagi ketika lewat dari Garut ke Bandung itu pasti banjir di daerah. KHT ya. Nah, KHT itu kan bukan rahasia umum lagi. Betul. Tetapi setiap tahun loh masih begitu. Iya. Nggak ada perubahan. Iya. Udah kayak tradisi aja gitu. Iya. Padahal itu bukan tradisi, tapi pembiaran yang dibiarkan. Artinya kan harus ada evaluasi. Iya. Nah, hari ini juga ketika memang terjadi banjir di Sumedang ada apa? Artinya ini bukan sesuatu yang normal dari alam gitu. Iya, bukan. Artinya Karena alamnya dirusak. Karena kita juga nggak sesuai dengan aturan-aturan alam. Iya. Asal membangun daerah resapan air dibangun aja. Iya. Daerah observasi dibangun aja. Hutan-hutan lindung ditebang dan lain sebagainya ya. Iya. Ya pasti akan mengakibatkan bencana. Iya. Sama kayak kita mau potong buah-buahan pakai pisaunya nggak pakai alas ya kena tangan kita, Pak. Iya. Memang buahnya juga kepotong, ya tangan kita juga ikut kepotong karena nggak ada alasnya kan begitu. Iya.
Logikanya kan begitu. Iya. Sama ketika hari ini pemerintah kemudian berbicara soal kebijakan anggaran, terus kemudian berbicara soal pembangunan fisik yang harus disesuaikan Iya. dengan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan alam. Iya. Nggak usah dirusak. Alam itu nggak bisa dirusak. Kalau alam dirusak ya kita juga ikut rusak. Iya. Kan begitu. Betul. Karena memang dari hasil diskusi saya dengan beberapa ilmuwan soal kebencanaan ya, Iya. ada juga beberapa ilmuwan yang berpendapat bahwa bencana alam itu nggak ada. Yang ada itu adalah bencana karena akibat manusia itu sendiri. Gitu ya. Kan begitu. Ya, Bencana yang murni dari alam itu nggak ada. Gitu. nggak ada. Semua bencana diakibatkan oleh Ya, tangan manusia. Iya, karena memang kekurangan kita memahami alam kan begitu. Iya. Kita kurang kurang mendalami soal ilmu-ilmu alam. Iya. Ya, karena terjadinya tsunami itu kan ada gejolak juga di bawah kan. Iya. Iya. Di bawah permukaan laut terjadi gejolak dan itu bukan tanpa sebab kan. Iya. Gejolak itu kan katakanlah ada pernah percobaan nuklir apa dan lain sebagainya Iya. kan begitu. Sama kayak longsor juga demikian. Udah tahu itu daya tebingnya itu tinggi, terus kemudian di atasnya itu udah rusak, hutannya udah gundul, di bawahnya itu juga nggak ada benteng. Yang nahan ya pasti longsor Pak. Betul. Kita nggak perlu sekolah aja udah tahu itu Udah pasti tahu, longsor. Iya, kita udah tahu itu pasti longsor gitu. Kan hari ini saya juga nggak mendapat informasi, Bapak mungkin juga kawan-kawan yang ada di Kabupaten Garut juga tidak dapat informasi kok. Iya. Soal kemudian terjadi bencana di Garut Selatan Singajaya, nggak dapat informasi. Betul. Nggak kemudian pemerintah daerah melakukan sosialisasi misalkan ke Singajaya bahwa masyarakat Singajaya hari ini harus dievakuasi karena bulan depan itu akan terjadi pergeseran tanah. Nah, itu kan tidak terjadi. Betul. Baru setelah pergeseran tanah itu terjadi, masyarakat itu teriak-teriak, secara psikologisnya tertekan, dia merasa ketakutan, lari-lari Pak, nyari wilayah-wilayah yang memang aman. Iya. Dan nggak ada jalur evakuasi di situ, Nggak ada ya. nggak ada jalur Nah, evakuasi. kamu sudah ke sana gitu. Udah survei, nggak ada jalur-jalur evakuasi di situ, sehingga jalur evakuasi itu ditentukan secara mendadak. Jalur evakuasi ditentukan secara mendadak, padahal yang namanya jalur evakuasi itu ya harus disiapkan dari awal. Iya. Karena harusnya kan pemerintah juga punya data bahwa ini wilayah ini adalah wilayah rawan bencana pergeseran tanah kan begitu. Iya. Meskipun memang ada beberapa masyarakat juga berpendapat bahwa bencana di pergeseran tanah itu karena memang ada salah satu perusahaan di situ Iya. besar, terus kemudian lalu lalang juga mobil-mobil besar, sehingga tanah juga tidak mampu untuk kemudian menahan daripada setiap lalu lalang mobil-mobil besar itu. Ada juga yang berpendapat seperti itu. Iya. Tetapi kan kita juga butuh pembuktian yang lebih ilmuwan. Iya. Artinya secara keilmuan ini harus didalami. Betul tidak? Karena setahu saya juga di dalam kayak jalan ya, di jalan juga ada undang-undang soal jalan. Betul. Nggak boleh tiba-tiba mobil yang beratnya sekian ton melewati tanah desa, itu nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Bahkan setingkat jalan kabupaten aja itu ada undang-undangnya. Iya. Bahkan di jalan tol juga sama kan begitu. Betul. Jalur-jalur truk itu di kiri, jalur cepat itu di kanan. Artinya kan itu antisipasi. Ada kapasitas jalan di sana ya. Ada kapasitas dan itu kan butuh kajian-kajian. Makanya saya juga ke depan itu berharap bahwa pemerintah daerah juga mendorong berdiri yang namanya Dewan Pakar. Seperti apa itu Dewan Pakar? Nah, Dewan Pakar ini kan yang menurut analisa saya, terus kemudian ya saya berharap kemudian bahwa Dewan Pakar inilah yang kemudian menjadi salah satu indikator untuk bicara soal dampak. Ya. Artinya begini, Dewan Pakar itu mengetahui bahwa di wilayah Kabupaten Garut itu yang rawan bencana adalah titik A, titik B, titik C dan lain sebagainya. Ya. Sehingga kemudian bekerja sama dengan beberapa instansi pemerintah, katakan BNPB atau Dinas Lingkungan Hidup. Oh, kalau program Dinas Lingkungan Hidup harusnya di sini nih. Ya. Karena di sini kalau nggak dibangun ini rawan bencana. Atau mungkin dia kemudian menjadi penyegah. Ya. Oh, dilihat ada pembangunan, oh nggak boleh nih Dinas Lingkungan Hidup nggak boleh nih nanam di sini. Karena di sini itu ada daerah ini, daerah ini, daerah ini. Ya. Ya kan Dewan Pakar harusnya di situ bekerja. Kemudian tadi kejadian kenapa tidak ada informasi karena tidak ada Dewan Pakar, Pak. Ya. Kalau Dewan Pakar hadir di Kabupaten Garut, terus kemudian dia mampu menerjemahkan persoalan-persoalan di daerah, menerjemahkan dalam artian dia tahu titik koordinat bencana, dia pasti minimal satu minggu sebelum pergeseran tanah itu terjadi, Dewan Pakar sudah mengumumkan itu. Ya. Lewat media kan begitu, lewat instruksi pemerintah kan begitu. Ya. Bahwa harusnya dari kalangan apa saja Dewan Pakar itu? ada beberapa unsur. Setahu saya sih memang harus secara akademisi juga mendukung soal kajian-kajian kebencanaan ya. Di situ ada unsur akademisi jelas. Kalau akademisi itu harus ada. Ya. Nanti juga ada unsur daripada relawan.
hal itu. Unsur-unsur relawan juga hadir di situ. Ya. Mungkin juga bisa dimasukkan unsur-unsur kayak semacam militer ya, perwakilan dari Dandim, karena mereka juga kan paham soal situasi-situasi seperti itu kan. Ya. Bencana-bencana kan ketika bencana juga tidak terlepas dari peran-peran militer juga kan. Ya. Kita mengevakuasi dan lain sebagainya. Nanti kan dikembalikan lagi kepada kajian-kajian dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Betul. Tetapi pada prinsipnya kami ingin mendorong itu. Artinya ada satu lembaga yang fokus bicara soal tatanan wilayah. Iya. Jadi kalau BNPB ini ya kerjanya bagus, tetapi juga terbatas dalam artian di sisi lain dia harus kemudian mengidentifikasi titik-titik rawan bencana, di sisi lain juga harus menyiapkan program-program soal kebencanaan, di sisi lain juga harus menyiapkan relawan. Itu kan nggak bisa Pak, dalam 1 jam kita mengumpulkan 1000 relawan kan nggak bisa. Betul. Dan kadang-kadang juga relawan itu terjun sendiri, kawan-kawan mahasiswa kok terjun sendiri, kawan-kawan DPP itu kemarin di Sulawesi juga mendirikan posko. DPP GMRI secara mandiri gitu. Iya, posko secara mandiri. Dan itu bekerja sama dengan cabang-cabang yang ada di Sulawesi. Gitu. Mendirikan posko tanpa harus diinstruksi sama BNPB kok. Kita udah siap-siap mandiri kan begitu. Artinya harus ada yang membantu secara kajian. Itu saja. Karena menurut saya kalau hanya bicara soal pembangunan fisik saja tanpa membangun keilmuan susah Pak. Kita nggak bisa berperan di dalam pembangunan fisik. Ya mahasiswa nggak punya peran Pak. Nggak ada Nggak punya peran dalam pembangunan fisik apa? Kita nggak Betul. punya kebijakan begitu. Terus kemudian kita nggak punya regulasi di situ, nggak punya. Betul. Ya peran kita di dalam mitigasi ya salah satunya di situ dari transfer ilmunya itu. Betul. Kita perlu itu sebetulnya. Inilah yang menjadi persoalan-persoalan di Jawa Barat yang bicara soal mitigasi bencana. Kemudian ke depan juga saya berharap bahwa pemerintah itu lebih kooperatif lah dengan kawan-kawan. Artinya kalau gesekan-gesekan di jalan soal aksi demonstrasi sudah biasa Pak. Betul. Karena negara kita itu negara demokrasi. Ya. Jangan sampai karena memang pernah bentrok di jalan kemudian ya kami juga tidak dilibatkan dalam hal-hal yang memang sifatnya substansinya bagus gitu ya. Jadi udah jangan begitu. Misalkan ini suka kritisi ini. Iya, ya harus objektif lah. Iya. Kami punya ruang, kami punya fase. Kawan-kawan di pemerintahan juga sama, mereka punya ruang, punya fase. Itu banyak sebetulnya hal-hal yang memang secara pemahaman itu miskomunikasi banyak. Kayak misalkan contoh kecil aja, kita sering yang namanya demo, misalkan yang kenaikan BBM dari sebagainya. Bahwa mahasiswa menolak BBM lo nggak bisa. BBM itu kalau udah diketuk palu ya nggak bisa ditolak Pak. Betul. Tetapi mahasiswa hadir di situ bukan untuk menolak kenaikan BBM, tetapi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pansus ke pasar-pasar. Karena dampak daripada kenaikan BBM ini kan harga sayuran tinggi, ongkos angkot, lakukan pansus. Kami juga nggak mungkin secara kelembagaan mau kami demo ribuan orang mati 100 nggak bisa berubah kebijakan itu. Betul. Tetapi ada solusinya, dia lakukanlah pansus ke pasar-pasar sebagai bentuk penanggulangan daripada dampak kenaikan BBM. Sama hari ini juga DPRD harus kemudian melakukan pansus. Bagaimana dampak daripada bencana yang terjadi di Kabupaten Garut itu harus dilakukan pansus. Apa kerugian material yang terjadi setelah pergeseran tanah itu kan begitu. Terus kemudian dampak sosialnya apa? Dalam masyarakat hari ini kan kebiasaan masyarakat di desa itu ngaji setiap hari, belajar daring di rumah itu kan sudah tidak terjadi Pak. Karena mereka itu korban-korban bencana. Nah itu kan harus diimbangi keilmuannya diimbangi kan begitu, pemahamannya juga diimbangi. Hari ini kita belum aja bergerak Pak, karena memang terbatas juga karena PPKM juga kan. Kita kemudian untuk berkumpul-kumpul aja nanti kita dibubarkan. Tetapi saya masih memanfaatkan yang namanya teknologi. Artinya hari ini media menjadi salah satu yang paling penting, unsur paling penting untuk menyampaikan beberapa gagasan yang akan membangun wilayah ke depan. Kemudian kemarin saya juga ngisi materi di Zoom meeting dengan kawan-kawan Ciamis, Cirebon dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk upaya Pak dari kawan-kawan mahasiswa. Mahasiswa pemuda hari ini di tengah pandemi masih bisa kemudian menyumbang ide dan gagasan. Bukan berarti harus diam saja. Bukan berarti harus diam, isolasi diri, takut corona. Bukan kita tidak takut, sama kita takut. Betul. Tapi ya ketakutan itulah yang kemudian harusnya menjadi energi buat kita. Untuk memperbaiki pola hidup kan begitu, untuk memperbaiki pola berpikir dan lain sebagainya. Ya hari ini juga GMRI dari mulai tingkat pusat, daerah sampai cabang itu nggak berhenti Pak untuk belajar ya. Karena GMRI adalah ruang interaksi. Kawan-kawan gerakan khususnya GMRI itu adalah ruang interaksi, ruang untuk saling bertukar pikiran, bertukar gagasan.
Gitu. Artinya kita juga dengan keterbatasan hari ini masa pandemi dan sebagainya tidak mengurangi semangat kita untuk melatih nalar kita begitu. Artinya kami juga masih semangat untuk mendorong pemerintah hari ini bekerja lebih bermanfaat terhadap masyarakat. Demikian. Artinya GMNI ini memandang tentang bencana sangat luar biasa gitu Ya luar biasa. Peran pemerintah inilah ya yang harus lebih aktif. Gitu, bicara soal kebencanaan ya. Iya. Jangan sampai ya kayak program Pak Gubernur, Pak Gubernur dari kemarin bicara soal Gubernur mencari petani milenial. Iya. Mencari petani milenial di tengah bencana kan elok menurut saya ya. Nah, tiba-tiba di perjalanan ada yang namanya perubahan RPJMD provinsi kan begitu. Artinya tetapi kami juga tidak dilibatkan di situ. Terus kedua juga tidak ada transparansi apa yang dirubah di dalam RPJMD provinsi itu. Pak Gubernur itu kan elok ketika beliau bicara soal ada program bahwa gubernur mencari petani milenial yang kemudian programnya nanti dikasih tanah, kemudian dikasih modal, kan nggak begitu. Kondisi kita nggak sedang di situ. Kita sedang menghadapi bencana. Ya harusnya bicara soal program-program bagaimana caranya bencana ke depan itu tidak terjadi, kan begitu. Nah, ya hari ini kalau bicara soal program petani milenial hari ini nggak semua kok wilayah di Jawa Barat itu adalah wilayah pertanian, nggak semua. Betul. Nggak semua. Itu artinya secara menyeluruh nggak bakal menyeluruh. Ya itu salah satu salah satu hal yang kurang tepat menurut saya, kurang tepat untuk dilakukan oleh seorang pemimpin. Nggak bisa begitu. Harusnya ya ketika memang terjadi fokus aja di soal bencana. Karena bicara soal bencana juga bukan bicara bagaimana gubernur menurunkan anggaran untuk kebencanaan, kemudian menurunkan instruksi kepada BNPB untuk kemudian melakukan evakuasi, nggak di situ. Tapi kedepannya gimana? Jangan sampai ini sudah selesai, ke depan bencana lagi, repot lagi. Itu maksud saya. Begitu. Jadi programnya ini harus benar-benar mengarah kepada pengurangan daripada bencana tersebut, sehingga terjadilah yang namanya mitigasi bencana. Kalau yang dilakukan pemerintah hanya sebatas setelah bencana saja, itu bukan mitigasi bencana, Pak. Gitu. Itu cuma tanggap darurat, kan begitu. Karena mitigasi bencana itu ada 3 aspek, kan begitu. Kalau dari satu aspek aja tidak dilakukan, ya nggak bisa masuk mitigasi bencana. Ya, jadi harus semuanya lengkap dulu. Ya harus lengkap, Pak. Harus lengkap. Pasca dan evaluasi. Evaluasi itu harus selesai semua. Karena bagaimana caranya memulihkan ekonomi masyarakat di tengah pandemi ini juga sulit. Di sisi lain hari ini pemerintah daerah harus memulihkan ekonomi setelah pandemi dan setelah bencana. Luar biasa. PR-nya besar. Setelah pandemi aja kita masih bingung, Pak, bagaimana memulihkan ekonomi. Apalagi setelah pandemi dan setelah bencana. Itu kan ya perlu kerja keras. Betul. Dan perlu semua elemen itu bahu-membahu bicara soal kepentingan bersama, kan begitu. Makanya saya merasa bahwa ya harus diingatkan lewat kritik-kritik yang membangun lah. Saya berbicara di sini kemudian mengkritik seorang gubernur, bupati, ya wajar. Karena ini ruang publik, kan begitu. Artinya ini harus menjadi salah satu negasi yang membangun ke depan. Kalau memang merasa benar memang tidak tepat sasaran, ya silakan dipikirkan kembali, kan begitu. Namanya program kan juga kalau memang tidak sifatnya masuk skala prioritas, ngapain dipaksakan, kan begitu. Itu program bagus untuk mencari petani milenial, kemudian untuk berdikari, bagus menurut saya. Tetapi ada skala prioritas. Hari ini prioritas kita adalah bicara soal dampak pandemi dan dampak bencana. Di situ kita stuck aja dulu di situ. Jangan kemudian ini belum selesai bicara yang aneh-aneh. Ya, itu kan bagi saya sesuatu yang kurang elok lah untuk dilihat dan didengar. Nah kan kita kalau bicara pembangunan ya di Garut, sebetulnya kan untuk mengantisipasi bencana itu kita harus tahu dulu rencana tata ruang wilayah gitu. Nah, betul. Seperti yang tadi sudah disinggung, Garut ini 80% merupakan hutan lindung ya. Nah itu mungkin kan masyarakat tidak tahu ini rencana tata ruang wilayah Garut itu seperti apa gitu kan. Nah apa yang harusnya dilakukan pemerintah agar masyarakat ini tahu, misalkan di daerah ini kita misalnya nggak boleh bangun ini gitu kan. Nah, harusnya seperti apa itu? Ya sebetulnya kan tadi yang sudah saya sampaikan bahwasanya lewat yang tadi semacam sosialisasi. Nah itu harus dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat. Kalau memang katakanlah daerah Singajaya misalkan
taruhlah misal contoh Singajaya ini adalah daerah rawan bencana dan nggak boleh ditanami ini ya harus dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat. Lakukan pendekatan secara kultur, jangan secara representatif, kan begitu. Secara kultur didekati, diberikan penyadaran. Kalaupun kita harus terlibat, kita siap terlibat di situ, Pak. Di dalam proses sosialisasi kita siap terlibat. Entah itu langsung terjun ke lapangan atau lewat media-media sosial, melakukan propaganda itu soal data itu dan lain sebagainya. Nah itu yang sebetulnya itu yang sedang kami butuhkan, Pak. Kami sedang membutuhkan transfer ilmu itu. Kalau memang kita punya data itu, kita punya. Soal tata ruang dan data wilayah RT RW kawan-kawan GMN itu punya semua. Punya semua. Dan kami dulu itu ya, sebelum kemarin 2019 itu diskusi itu sampai 3 bulan, 4 bulan itu. Bicara soal tata ruang dan tata wilayah. Makanya kita sering juga mengkritik pemerintah. Ya karena di dalam tata ruang dan tata wilayah itu ternyata ada yang kemudian berseberangan. Tata ruangnya seperti ini loh, dibangunnya seperti ini. Tetapi di beberapa daerah juga ada yang nggak jelas tata ruang dan tata kotanya. Artinya yang harusnya di sini adalah zona hijau ternyata dikatakanlah zona kuning. Kayak kasus PKL di Garut juga sama. Tiba-tiba di dalam tata ruangnya itu zona hijau, tiba-tiba karena memang ada kepentingan investor dan lain sebagainya dikatakanlah itu adalah zona merah. Ada seperti itu. Iya, kemarin kita juga aktif 1.500 PKL, Pak. 2017, 2016, 2017. Artinya tata ruang dan tata RT RW tadi ya, tata ruang dan tata wilayah itu akan menjadi instrumen paling penting. Itu dasar kita untuk mengkaji persoalan-persoalan daerah. Karena kalau kata Bung Karno lah ya, kehidupan kita itu harus sesuai dengan wet-wetnya zaman. Ketika Bung Karno bicara soal demokrasi, dia juga nggak bicara soal demokrasi Barat, Pak, tapi bicara soal demokrasi Indonesia. Ketika beliau bicara soal kultur bangsa Indonesia, ya kita juga demikian. Nggak bisa saya kemudian bicara bahwa di Cirebon itu harus dibangun yang namanya perkantoran apa dan sebagainya, sementara tata ruangnya tidak mendukung itu, ya nggak bisa. Jadi sesuaikan dengan potensi masing-masing. Nggak mungkin orang lapar hanya dikasih minum, Pak, ya dikasih makan. Kan begitu logikanya. Ya hari ini juga kemudian kenapa transfer ilmu itu penting ya, yang ditanyakan tadi, bahwa pertanyaan tersebut adalah jawabannya transfer ilmu itu penting untuk kami. Kenapa penting? Sehingga kami bisa bergerak. Hari ini kalau kita nggak tahu sistem regulasi yang berlaku, terus kemudian nggak tahu aturan-aturan yang berlaku, kita mau bikin penyadaran seperti apa? Nggak bisa. Kita punya program soal pendampingan desa katakan, tetapi kita nggak tahu siklus regulasinya itu di desa itu seperti apa, ya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Yang ada kita merepotkan masyarakat di situ. Ya rata-rata kan KKN juga kita di kampus-kampus nggak dibekali apa-apa, Pak. Cuma tujuan kita itu berbakti terhadap masyarakat sekitar, ikut pengajian. Kalau ada seni budaya, ikut seni budaya, nggak berdampak apa-apa. Kita hanya ikut berpartisipasi kok di dalam acara itu. Karena saya juga salah satu mahasiswa yang pernah ikut di dalam agenda itu. Kita diterjunkan ke masyarakat, nggak bisa berbuat apa-apa karena kita nggak ngerti. Misalkan saya jurusan Fakultas Agama Islam, saya nggak ngerti bagaimana soal regulasi desa di situ, bahwa di situ potensi desa itu adalah pertanian, saya nggak tahu karena itu bukan desa saya. Ya harusnya kan sebelum diterjunkan ke masyarakat itu dikaji dulu. Kamu nanti KKN di wilayah kecamatan ini, diberi pengarahan. Kecamatan ini adalah potensinya pertanian. Itu kan yang harusnya yang kemudian dimasukkan ke kecamatan yang bersangkutan itu jurusan pertanian, sehingga bisa berkolaborasi, memberikan ide dan gagasannya dan edukasinya kan terhadap petani di situ. Oh di sini tingkat keagamaannya nih rendah, di sini sering terjadi perselisihan paham dan sebagainya. Di sini adalah salah satu kecamatan ya secara toleransinya misalkan rendah, dimasukkanlah jurusan keguruan dan keagamaan. Kan tepat sasaran. Jangan jurusan komputer di sana gitu. Iya. Ya harusnya kan begitu. Itu kan salah satu contoh kecil. Artinya setiap ruang itu ada peran dan fungsinya masing-masing. Dan nggak semua sesuatu yang baik itu di ruang-ruang yang berbeda itu tetap baik, nggak semua. Nggak semua kok sesuatu yang baik ketika disimpan di semua ruang itu tetap baik. Kita juga makan kan pakai piring, Pak, nggak pakai gelas. Makan itu kan sesuatu yang baik, tapi kalau ditaruh di gelas kan nggak sopan. Karena bukan tempatnya. Sama ilmu juga demikian. Kalau kemudian ilmu diberikan kepada orang-orang yang hari ini tidak punya kesadaran, yang nggak bakalan bermanfaat, nggak bakalan disebarkan. Ya karena kenapa kami butuh transfer ilmu itu ya karena kami punya semangat itu, semangat untuk saling menyadarkan satu sama lain.
Untuk teknisnya kan banyak, ada lewat media sosial. Ya. Misalkan ada mahasiswa kami misalkan melakukan live, Ya. misalkan ada pengikutnya itu viewernya banyak, Ya. lakukan live. Yang dia bicarakan adalah soal mitigasi bencana. Betul. Saya peringatkan kepada warga Singajaya berdasarkan data yang dihimpun oleh BNPB atau BMKG bahwa di wilayah itu akan terjadi longsor Ya. atau pergeseran tanah. Segera untuk melakukan evakuasi untuk yang belum evakuasi. Itu kan bisa dilihat dan bisa ditonton Ya. oleh banyak orang karena Ya. viewer dia itu kan banyak kan begitu. Ya. Adanya kan media sosial baik itu Facebook, Instagram, Twitter itu bisa dipropagandakan, dimanfaatkan kan begitu. Kalau kita tahu informasinya, Betul. tahu tata caranya, tahu ilmunya, kita bisa bergerak. Ya, hari ini kita punya kemauan untuk bergerak, tetapi kita juga minim dengan ilmu-ilmu yang harus kita pelajari. Sehingga ya dengan ala kadarnya kami juga bergerak. Ya. Kayak saya juga hanya bicara soal penyadaran di kawan-kawan mahasiswa saja. Belum luas. Kenapa belum luas? Ya karena ini harus selesai dulu. Pemahamannya harus selesai, terus kemudian pola berpikirnya juga harus selesai, baru kita bicara soal hal-hal yang lebih jauh kan begitu. Ya. Kita satukan dulu persepsi bahwa hari ini peran penting pemuda dan mahasiswa di dalam mitigasi bencana itu kita garis bawahi itu sangat penting. Kalau kita udah punya persepsi yang sama di situ, baru kita dorong. Ya. Ya kalau instruksinya cuma untuk koordinasi ke BNPB ya nggak apa-apa. Besok lusa setelah bencana ini selesai kita kirim surat ke BNPB melakukan diskusi dialog itu bisa Pak. Tetapi ya kalau kemudian itu hanya dilakukan oleh satu orang dua orang, Ya. berabai juga. Makanya persepsi ini dulu yang harus kita bangun. Ya. Saya sedang mencoba membangun persepsi bersama. Kalau urusan soal sosial, gotong royong, saya udah nggak ragu sama pemuda dan mahasiswa hari ini. Tinggal hari ini kita punya persepsi yang sama bahwa transfer ilmu soal kebencanaan dan kajian-kajian musim itu akan menjadi kebutuhan kita. Entah itu di kampus ataupun di organisasi ekstra. Gitu. Nah kan kemarin kan sempat ada isu yang luar biasa mengagetkan ya. Katanya di selatan Pulau Jawa ini akan terjadi gempa megatrust gitu Ya. yang diprediksi oleh ilmuwan itu akan menghasilkan tsunami setinggi 20 atau 25 meter Ya. itu kabarnya. Ya. Nah harusnya mitigasi bencana yang dilakukan oleh pemerintah seperti apa nih? Ya kan artinya begini, kalau soal itu kan data dari ilmuwan-ilmuwan termasuk BMKG juga kan kemudian mengecek betul tidak. Kalau orang begini, kalau objeknya yang berbicara misalkan akan ilmuwan, saya BMKG. Kalau hanya akan yang bicara, itu belum bisa dipastikan kebenarannya, kan begitu. Tetapi kalau lewat lembaga BMKG yang ngomong, itu perlu dibuktikan benar atau tidak. Karena kan hari ini juga banyak lah alat-alat untuk mendeteksi bencana, aplikasi untuk mendeteksi bencana dan banyak. Meskipun radiusnya itu yang berbeda. Ada yang radiusnya dari 6 meter terdeteksi, ada yang dari 20 meter dan sebagainya. Nah, artinya hal-hal seperti itu disesuaikan dengan kondisi-kondisi yang berlaku. Artinya apa yang menyebabkan tsunami itu terjadi, kan begitu. Apalagi sudah diperingati, ini kan jelas. Ini jelas peringatan. Kalaupun memang akan terjadi, ini udah ada peringatan. Artinya harus ada respon. Nah, kan yang dipertanyakan respon apa yang harus dilakukan kan begitu. Ya, artinya di jalur-jalur di situ kalau memang ada potensi tsunami terus kemudian ada sesuatu yang kemudian dilakukan yang sehingga menimbulkan tsunami, itu yang harus kita cegah. Di situ sama Pak, kayak hari ini banjir. Banjir itu disebabkan karena saluran airnya tersumbat dan lain sebagainya. Itu harus diselesaikan. Bukan menyelesaikan banjirnya, diselesaikan apa yang menyebabkan banjirnya, gitulah. Logikanya kan begitu. Saya juga prihatin.